Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana Setiani MPD selaku dosen pengampu program linear yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode transportasi bagian stepping stone. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Fioni Putri Meliani dengan NIM 2331411011. Yang kedua, Mega Mentari Alfauzia dengan NIM 2331411013. Kemudian Zabina Balkis dengan NIM 2331411015. Dan saya sendiri Rinda Amelia dengan NIM 2331411016. Selanjutnya, ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan metode stepping stone akan dibacakan oleh Fioni. Ayat Al-Qur'annya yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Adapun kandungan surat di atas yaitu tentang bagaimana kita hidup di dunia harus dengan rasa penuh bersyukur, hiduplah semestinya. Janganlah engkau menjadi pemboros, karena pemboros itu adalah hal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula bisa dikaitkan dengan metode stepping stone, yaitu kita hidup di dunia ini tidak harus semaksimal mungkin tentang apa yang kita inginkan, tapi minimalkan yang ada dengan rasa bersyukur. Maka jangan melihat ke atas, tapi lihat juga bagaimana yang di bawah. Maka lebih butuh dibandingkan mereka daripada kita. Maka janganlah kita boros dan jangan lupa untuk bersedekah. Selanjutnya yaitu daftar isi atau pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua kekurangan dan kelebihan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat cara pengerjaan, yang kelima contoh soal, yang keenam latihan soal, dan yang ketujuh kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian akan disampaikan oleh Mega. Baik, dilanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya termurah. Alokasi produk tersebut harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber pabrik atau beberapa sumber ke tempat tujuan gudang yang berbeda. Selanjutnya ada metode stepping stone. Metode stepping stone adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan pemecahan layak bagi masalah transportasi dengan biaya-biaya operasi sehingga mendapatkan biaya pengiriman relatif. Metode ini ditemukan oleh W. Cooper dan A. Cairns. Pada metode ini, terdapat proses evaluasi variabel yang memungkinkan terjadinya perbaikan solusi dan kemudian mengalokasikan secara ulang patokan pengisian sel pada tabel alokasi awal didasarkan pada metode Northwest Corner. Metode stepping stone merupakan suatu teknik yang berulang untuk berpindah dari suatu solusi awal yang layak ke solusi optimal dalam metode transportasi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan akan disampaikan oleh Fioni. Adapun kekurangan dan kelebihan dari metode stepping stone ini yaitu kelebihannya mendapatkan nilai minimum dari nilai transportasi dan kekurangannya yaitu harus memiliki ketelitian yang tinggi untuk mendapatkan nilai yang paling minimum. Juga diperlukan waktu yang cukup lama karena trial dan error. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Yang pertama, menentukan alokasi dengan menggunakan NWC. Yang kedua, mengevaluasi sel-sel kosong untuk mengetahui apakah dengan menggunakan sel-sel tersebut dapat menurunkan total biaya. Yang ketiga, lakukanlah perhitungan biaya pada sel yang kosong dari sel kosong yang dapat memulai loncatan pada sel yang sudah terisi dengan searah ataupun berlawanan arah jarum jam. Dan yang terakhir, menghitung biaya optimal. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai contoh soal akan disampaikan oleh Sabina. Di sini ada contoh soal. Suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik di WHP
perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di A, B, dan C. Berikut ada tabel-tabel. Yang pertama ada tabel kapasitas pabrik, yang kedua tabel kebutuhan gudang, dan yang terakhir ada tabel biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik WHP ke gudang ABC. Dari tabel yang pertama, tabel kapasitas pabrik. Dari pabrik W, kapasitas produksi tiap bulannya sebesar 90 ton. Pabrik H, kapasitas produksi tiap bulannya 60 ton. Dan pabrik P, kapasitas produksi tiap bulannya 50 ton. Dengan jumlah keseluruhan mencapai 200 ton. Tabel kebutuhan gudang. Yang pertama, gudang A membutuhkan 50 ton setiap bulannya. Gudang B membutuhkan 110 ton setiap bulannya. Sedangkan gudang C membutuhkan 40 ton setiap bulannya dengan jumlah keseluruhan 200 ton. Selanjutnya ada tabel biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik WHP ke gudang ABC. Dari pabrik W ke gudang A membutuhkan biaya sebesar Rp20.000. Dari pabrik W ke gudang B membutuhkan biaya sebesar Rp5.000. Dari pabrik W ke gudang C membutuhkan biaya sebesar Rp8.000. Dari pabrik H ke gudang A membutuhkan biaya sebesar Rp15.000. Dari pabrik H ke gudang B membutuhkan biaya sebesar Rp20.000. Dari pabrik H ke gudang C membutuhkan biaya sebesar Rp10.000. Dari pabrik P ke gudang A membutuhkan biaya sebesar Rp25.000. Dari pabrik P ke gudang B membutuhkan biaya sebesar Rp10.000. Dan dari pabrik P ke gudang C membutuhkan biaya sebesar Rp19.000. Perintahnya, tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Untuk menjawab persoalan ini, yang pertama kita harus menyusun tabel alokasi. Untuk menyusun tabel alokasi ada aturan-aturan tertentu, yaitu yang pertama jumlah kebutuhan tiap-tiap gudang diletakkan pada baris terakhir. Ini adalah baris terakhir. Selanjutnya, kapasitas pabrik diletakkan pada kolom terakhir. Ini merupakan kolom terakhir. Dan yang ketiga, biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil, yaitu di sini. Setelah menyusun tabel alokasi, selanjutnya kita menentukan alokasi dengan menggunakan metode NWC atau Northwest Corner. Untuk menentukannya, yang pertama kita mulai pada pojok barat laut atau pojok kiri atas, yaitu pada bagian WA atau X11. Selanjutnya, alokasikan sebanyak mungkin pada X11 tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau kebutuhan gudang. Yang ketiga, alokasikan sebanyak mungkin sel ke sel di dekatnya pada baris atau kolom. Yang keempat, jika kolom atau baris telah dihabiskan, pindah ke sel berikutnya yang terdekat. Yang terakhir, lanjut sampai semua penawaran atau kapasitas pabrik telah dihabiskan dan keperluan permintaan atau kebutuhan gudang sudah terpenuhi. Oke, kita mulai saja. Yang pertama yaitu mulai dari pojok barat laut atau pojok kiri atas. Nah, berarti kita mulai pengisian pada sel X11 ini. Untuk menentukan berapa nilai atau angka yang harus dimasukkan ke sel X11 ini. Untuk menentukannya, kita lihat kebutuhan gudang dan kapasitas pabriknya.
Di sini kebutuhan gudangnya 50, sedangkan kapasitas pabriknya 90. Untuk menentukannya, kita pilih nilai yang paling minimum antara kebutuhan gudang dan kapasitas pabrik atau antara 50 dan 90. Nah, nilai paling minimumnya yaitu berarti 50. 50 ini kita masukkan ke X11. Ini 50. Nah, berarti kebutuhan gudang A sudah terpenuhi. Kita lanjut saja ke gudang B. Gudang B membutuhkan 110. Sedangkan kapasitas pabriknya tadi 90 karena sudah diambil oleh gudang A sebesar 50. Jadi kapasitas pabrik W tinggal 40. Di sini kita pilih lagi mana nilai yang paling minimum antara 40 dan 110. Sini nilai paling minimumnya yaitu 40. Berarti kita masukkan 40 di X12 ini. Untuk selanjutnya, gudang C. Gudang C membutuhkan 40, sedangkan kapasitas pabriknya sudah habis, maka ini kita kosongkan saja. Nah, selanjutnya kita pindah ke baris bawah atau pabrik H. Pabrik H, kapasitas pabriknya sebesar 60. Sedangkan gudang A, kebutuhan gudangnya sudah terpenuhi, maka di sini kita kosongkan saja. Untuk selanjutnya kita pindah dari pabrik H ke gudang B atau ke X22. Di sini kebutuhan gudang B tadi sebesar 110. Karena sudah diambil tadi dari pabrik W, maka 110 dikurangi 40, jadi kebutuhan gudangnya tinggal 70. Kita lihat lagi mana nilai yang paling minimum antara 70 ini dengan 60. Berarti nilai yang paling minimumnya adalah 60. Di X22 ini kita masukkan angka 60 atau nilai sebesar 60. Nah, selanjutnya kita pindah ke sel X13 atau X23. Nah, di sini kebutuhan gudangnya sebesar 40, sedangkan kapasitas pabriknya sudah dihabiskan oleh gudang B. Maka di sini kita kosongkan saja. Selanjutnya kita pindah ke sel X31 atau dari pabrik P ke gudang A. Di sini kapasitas pabriknya 50, kapasitas pabrik P-nya 50, sedangkan kebutuhan gudang A-nya sudah terpenuhi, jadi ini kita kosongkan juga. Selanjutnya pindah ke gudang B atau dari pabrik P ke gudang B atau pada kolom X32. Di sini kebutuhan gudang B-nya tadi 110 sudah terpenuhi sebesar 40 dan 60, maka kebutuhan gudangnya tinggal 10.
Sedangkan di sini kapasitas pabrik P-nya 50. Kita tentukan lagi mana nilai yang paling minimum antara 10 dan 50 ini. Berarti nilai paling minimumnya yaitu 10. Kita masukkan 10. Nah, sekarang kebutuhan gudang B sudah terpenuhi. Tadi kan kebutuhan gudangnya 110. Terpenuhi oleh pabrik W sebesar 40, oleh pabrik H sebesar 60, dan oleh pabrik P sebesar 110. Berarti ini sudah betul terpenuhi. Selanjutnya dari pabrik P ke gudang C. Di sini kebutuhan gudang C sebesar 40 dan kapasitas pabriknya 40. Ini sama-sama 40, berarti kita masukkan saja di sini 40. Nah, ini sudah selesai. Jika sudah selesai pada tahap pertama, kita lihat sel yang kosongnya. Dari sel yang kosong tersebut, kita dapat memulai loncatan pada sel yang sudah terisi dengan searah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukan perhitungan biaya pada sel yang kosong dimulai dari sel yang kosong tersebut. Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung biaya sel yang kosong terlebih dahulu dengan memberi tanda positif, selanjutnya negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Sebelum melakukan loncatan, ada sedikit catatan yang perlu diingat. Setelah melompat, kita harus berbelok arah dan melompat lagi. Dan perlu diingatkan juga, untuk memudahkan loncatan, kita akan ibaratkan sel yang sudah terisi ini sebagai batu, dan sel yang kosong ini adalah air. Jadi, kita harus melompat melewati batu-batu ini, dan jangan sampai kita melompat melewati air. Kita mulai saja yang pertama dari WC. Sel yang kosongnya itu ini. Berarti kita memulai loncatan dari sini. Dari 8. Di sini kita tulis dulu WC sama dengan ini 8. Yang pertama berarti memberi tanda positif. Berarti ini positif 8. Selanjutnya kita lompat ke WB atau kita lompat berlawanan dengan arah jarum jam. Kita lompat ke WB yaitu ke 5, kita beri tanda negatif di sini. Setelah melompat, kita harus berbelok arah. Berarti kita turun ke PB ke 10 ini. Kenapa kita lompat ke sini? Karena kalau kita lompat ke HB ke sini, tadi sudah diingatkan ketika sudah melompat kita berbelok. Nah, berarti kita berbeloknya ke sini, ini adalah air. Berarti ini tidak bisa dilompati. Jadi kita lompatnya ke PB. Di sini kita beri tanda positif. Kita berbelok lagi, kita lompat ke PC. Sini kita beri tanda negatif. Di sini kita lompat lagi ke asalnya. Nah, jadi WC ini berarti dapat dituliskan positif 8, negatif 5, positif 10, dan negatif 19. Atau 8 dikurangi 5 ditambah 10 dikurangi 19. Hasilnya berarti negatif 6. Selanjutnya kita ke sel kosong HA. Di sini kita melompatnya searah dengan jarum jam. Berarti dari HA ini kita loncat ke WA. Ini dari 15 kita beri tanda positif. 20-nya kita beri tanda negatif. Setelah itu kita loncat ke WB. Di sini
5-nya kita beri tanda positif. Dari sini kita loncat lagi ke HB, yaitu ke 20, 20-nya diberi tanda negatif. Dari sini kita loncat lagi ke asalnya. Berarti di sini HA sama dengan positif 15, negatif 20, positif 5, negatif 20. Atau 15 dikurangi 20 ditambah 5 dikurangi 20, hasilnya negatif 20. Selanjutnya kita ke sel kosong HC. Sini berarti. Sini kita mulai loncatan lagi berlawanan arah jarum jam. Dari sini berarti dari 10 kita beri tanda positif dulu. Positif. Kita lompat ke HB. Sini kita beri tanda negatif. Kita berbelok arah dan lompat lagi ke PB. Sini kita beri tanda positif. Sekarang dari sini lompat lagi ke PC. Kita beri tanda negatif. Setelah itu kita lompat lagi ke asalnya. Berarti dapat dituliskan HC sama dengan positif 10, negatif 20, positif 10, negatif 19, atau 10 dikurangi 20 ditambah 10 dikurangi 19, hasilnya negatif 19. Setelah itu kita ke sel kosong terakhir, berarti ke PA. Di sini kita lompat berlawanan dengan arah jarum jam lagi. Sebelumnya 25-nya kita beri tanda positif. Setelah itu kita lompat ke PB. Sini 10-nya diberi tanda negatif. Setelah itu kita lompat ke WB. Karena kalau misalnya kita lompat ke HP, kita lompat lagi ke HA, di sini selnya kosong atau ini sebagai air. Jadi kita dari PB kita lompatnya ke WB. Jadi di sini 5-nya diberi tanda positif. Sini kita lompat lagi ke WA. 20-nya berarti diberi tanda negatif. Setelah itu kita lompat lagi ke asalnya. Jadi PA sama dengan positif 25, negatif 10, positif 5, negatif 20. Atau 25 dikurangi 10 ditambah 5 dikurangi 20 sama dengan 0. Pada keterangan ini belum dikatakan optimal karena masih bertanda atau bernilai negatif. Sedangkan yang dikatakan optimal itu apabila tidak ada yang bernilai negatif. Jadi kita harus melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu dengan memilih nilai yang paling kecil atau nilai negatif yang angkanya besar. Di sini berarti nilai negatif dengan angka besar yaitu negatif 20. Negatif 20 ini terjadi pada siklus HA di sini. Nah, maka kita harus memilih rute HA yang akan kita ubah dan akan kita isi sel HA-nya. Berarti kita pilih rute HA tadi yaitu dari HA ke HB, dari HB ke WB, dari WB ke WA. Kemudian tadi kan di sini sudah diberi tanda. Ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, kita tentukan nilai negatif dengan angka yang paling kecil. Di sini nilai negatifnya
hanya 50 dan 60. Berarti nilai negatif dengan angka yang kecilnya adalah 50. Nah, jadi semua isi sel yang dilewati oleh siklus tersebut dikurang atau ditambahkan dengan 50. Di sini sel Ha-nya itu kosong, sedangkan tandanya positif. Berarti di sini 0 ditambah 50. Sedangkan yang ini nilainya 60 sedangkan bertanda negatif, berarti 60 dikurangi 50. Di sini ada 40 yang bertanda positif, berarti 40 ditambah 50. Sedangkan di sini nilainya sebesar 50 sedangkan bertanda negatif, berarti 50 dikurangi 50. Setelah ditentukan, maka tabelnya akan berubah. Di sini kan 50 dikurangi 50, hasilnya 0. Berarti nanti sel ini akan kosong atau dikosongkan. Selanjutnya dari WB. Di sini kan 40 ditambah 50. Berarti di sini yang tadinya 40 berubah menjadi 90. Ini kosong. Di sini Ha yang tadinya kosong sekarang berubah menjadi 50 karena 0 ditambah 50 hasilnya 50. Ini 60 dikurangi 50 hasilnya menjadi 10. Ini tetap kosong. Nah, untuk PB dan PC karena ini tidak dilalui atau bukan merupakan jalur HA, maka nilai ini tetap. Jadi tetap saja 10 dan 40. Setelah itu kita tentukan jumlah biaya transportasinya dengan cara mengalihkan isi sel dengan biaya pengangkutan atau yang terdapat pada sel yang kecil. Di sini ada 90 dikali 15. Setelah itu, setelah dikalikan, jumlahkan dengan yang lainnya. 10 dikali 15 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19. Maka jumlah biaya transportasinya 2.260. Ini belum dikatakan biaya minimum atau biaya optimal karena tadi masih ada yang bernilai negatif. Karena pada tahap pertama masih ada yang bernilai negatif, maka kita harus lakukan langkah yang sama dengan mengulang dari langkah nomor 2 sampai hasil perhitungan biaya tidak ada yang bernilai negatif dan nilai tabel berubah mengikuti alokasi. Jadi kita lakukan langkah-langkah yang sama seperti tadi sampai dengan tidak ada yang bernilai negatif. Pada tahap kedua ini masih belum dikatakan optimal karena masih ada yang bernilai negatif, yaitu negatif 6 dan negatif 19. Untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya, kita memilih lagi nilai yang paling kecil atau nilai negatif dengan angka terbesar. Di sini ada 19. Setelah itu kita lakukan lagi langkah yang sama seperti tadi. Karena masih belum optimal, jadi kita harus melanjutkan ke langkah selanjutnya atau ke tahap 3. Nah, di tahap 3 ini ada rute yang panjang. Kenapa rute WA ini bisa panjang? Karena tadi di awal sudah dikatakan bahwa ketika sudah melompat itu kita harus berbelok. Sedangkan kita tidak boleh melompat melewati air. Jadi ini rutenya panjang ya.
Pada tahap ketiga ini belum dikatakan optimal karena masih ada yang bernilai negatif, yaitu negatif 6. Jadi kita harus melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini masih menggunakan metode yang sama dengan biaya transportasi sebesar 1.890. Sekarang kita buktikan apakah 1.890 ini merupakan biaya pengangkutan terendah. Kita lakukan metode atau langkah-langkah yang sama seperti tadi untuk membuktikan apakah ini merupakan biaya pengangkutan terendah atau bukan. Kita lakukan lagi langkah-langkah yang sama seperti tadi, sehingga didapat hasil ini. Nah, di sini sudah tidak ada lagi nilai yang negatif atau yang bertanda negatif. Karena pada tahap keempat sudah tidak ada nilai negatif, dapat disimpulkan bahwa ketiga pabrik tersebut akan mengirimkan barangnya dengan pabrik W mengirim 60 barang ke gudang B dan 30 barang ke gudang C. Dari pabrik H mengirim 50 barang ke gudang A dan 10 ke gudang C. Dan pabrik P mengirim 50 barang ke gudang B. Dengan jumlah biaya minimumnya yaitu sebesar Rp1.890.000. Rp1.890.000 ini merupakan biaya pengangkutan terendah. Baik, untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi ini, maka kelompok kami akan memberikan latihan soal. Baik, selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu metode stepping stone adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan pemecahan layak bagi masalah transportasi dengan biaya-biaya operasi sehingga mendapatkan biaya pengiriman yang relatif. Adapun tahap-tahap penyusunan metode stepping stone yaitu membuat penyusunan tabel alokasi, membuat prosedur, dan merubah alokasi secara trial dan error. Berikut daftar pustaka atau referensi stepping stone kelompok kami. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah maupun dalam materi ataupun perkataan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.